Memasuki hari pertama di minggu Advent yang kedua ini, mari saudara kita menyatu dalam sapaan rohani, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, Sang Hidup, pemilik kebun anggur, inilah kami ya Tuhan, yang mau terus belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami boleh belajar dari kebun anggur-Mu, yaitu Israel. Ketika mereka hidup mengikuti hawa nafsu dunia ini. Dan kami boleh belajar dari keberadaan kebun anggur-Mu yaitu Israel untuk tidak hidup seturut dengan hawa nafsu dunia, melainkan pada apa yang menjadi ketaatan kami sebagai ciptaan-Mu. Firman-Mu Tuhan akan menolong kami di minggu Advent yang kedua ini, di hari pertama, untuk kami boleh dibimbing, diingatkan. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam Tuhan kami, Allah Sang Hidup, pemilik kebun anggur, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita boleh belajar dari kebun anggur di kitab Yesaya pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan yang ketujuh ini, maka kita mendapati satu bagian bahwa kebaikan Tuhan dibalas dengan kejahatan. Saudara, kita mengingat kisah maling kundang, bagaimana kebaikan ibu dibalas dengan kejahatan oleh anaknya, dan itu sangat menyedihkan. Ketika anak terhadap orang tuanya seperti itu sangat menyedihkan. Bukankah terlebih lagi Tuhan, saudara, sebagai Sang Pencipta, Sang Sumber hidup yang telah memberikan kebaikan kepada ciptaannya? Dalam kitab Yesaya pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan yang ketujuh ini, dikisahkan tentang kebun anggur. Saudara, siapakah kebun anggur itu? Dicatat, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan apa yang menyedihkan, saudara? Ketika Allah sudah memberikan yang terbaik, berbuat hal yang sungguh-sungguh terbaik buat umatnya, dicatat di sana. Ia menyangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Saudara, ini sungguh menjadi ratapan dari nyanyian. Nyanyian yang mungkin terbiasa untuk mengungkapkan sukacita, tetapi kali ini nyanyian yang mengungkapkan duka cita. Karena umat Israel sebagai kebun anggurnya justru melakukan hal kejahatan. Apa yang sudah Tuhan buat sebagai kebaikan dibalasnya dengan kejahatan. Ini yang menyedihkan. Bahkan ditegaskan, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umatnya pada masa kekinian di Advent yang kedua di tahun 2020 ini? Saudara, ketika kita masih hidup mengikuti hawa nafsu dunia, sebagaimana yang juga dilakukan oleh kaum Israel pada zamannya, maka sungguh saudara, kita pun membuat hati Tuhan berduka. Maka mari, apakah kebaikan Tuhan selama ini boleh kita balas dengan syukur juga untuk hidup dalam ketaatan kepada Dia? Atau juga sama dengan kehidupan umat Israel? Marilah, apa yang Tuhan sudah buat sebagai kebaikannya, kita balas sebagai syukur kita dengan berbuat kebaikan. Sehingga kebun anggur, saudara dengan saya, sungguh-sungguh menghasilkan bukan buah yang asam, tapi buah yang
manis dalam perbuatan di kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Selamat untuk menyatakan anggur yang manis itu melalui perbuatan yang baik, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari saudara, kita menyatu dalam doa di Minggu Advent yang kedua ini. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan selalu ingatkan sebagai kebaikan dari Tuhan yang tak pernah putus-putusnya. Hari ini kami juga menyatu dalam doa. Kami boleh mengingat Hari Penerbangan Internasional. Kiranya kami bersyukur Tuhan ketika melalui alat yang boleh Engkau ciptakan dengan penerbangan yang ada, kami pun berharap semuanya bukan untuk mengancam kehidupan, tetapi dalam merawat kehidupan. Semuanya menjadi perwujudan akan apa yang menjadi ketaatan kami menjaga kehidupan sebagaimana yang Tuhan perkenankan. Karena itu Tuhan, biarlah bersama dengan dunia ciptaan-Mu sebagai kebun anggur-Mu, ketika kami boleh mengingat sebagai Hari Penerbangan Sipil Nasional, kami pun boleh menghidupinya untuk kami selalu menyatakan bahwa di belahan dunia manapun justru dipersatukan melalui alat penerbangan yang ada, dan semuanya merawat kehidupan dan bukan mengancamnya. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami di Minggu Advent yang kedua ini sebagaimana yang Tuhan kendaki dalam setiap segi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Sang Hidup, kekal selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami.